Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia sangat disegani oleh penduduk setempat, dianggap sebagai ulama yang benar-benar menjaga syariat. Suatu hari ia mendengar tentang seorang tokoh sufi dari Baghdad yang kerap bersikap nyeleneh dan kadang dianggap melanggar syariat. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan, tokoh itu bernama Abu Nawas. Meskipun tingkah lakunya aneh, masyarakat justru menganggap Abu Nawas sebagai sosok yang tinggi ilmunya dalam agama. Bagaimana mungkin seorang sufi berilmu tinggi malah sering bertingkah seperti itu? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Setelah menempuh perjalanan panjang dan bertanya ke beberapa warga, akhirnya ia sampai ke kediaman Abu Nawas. Yang kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. Assalamualaikum. Apakah benar Anda yang bernama Abu Nawas? Tanya sang sufi. Ya, benar, saya Abu Nawas. Lalu siapa Anda? Dan dari mana asal Anda? Sepertinya Anda ini bukan orang sini, jawab Abu Nawas ramah. Ya, saya memang bukan orang sini. Saya musafir dari negeri seberang, balas sang sufi. Abu Nawas pun lalu mempersilahkan tamunya masuk dan duduk di ruangan tamu. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku? Tanya Abu Nawas. Saya ingin bertanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan? Kata sang sufi. Oh, tentu tidak Tuan. Silakan, mau bertanya apa? Sahut Abu Nawas. Awalnya sang sufi mengajak Abu Nawas untuk berdiskusi soal ilmu agama, mulai dari hukum fikih hingga tauhid. Mendengar cara bicara dan dalamnya pengetahuan tamunya, Abu Nawas baru menyadari bahwa tamu ini adalah seorang ulama berilmu tinggi. Wahai Abu Nawas, kata sang sufi, saya dengar Anda ini adalah seorang tokoh sufi yang berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda ini sering bertingkah nyeleneh, bahkan kadang menyalahi syariat. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar ucapan tersebut. Lalu, apa yang membuat Anda risau, Tuan? Bukankah setiap orang itu berhak punya pandangan masing-masing? Balas Abu Nawas santai. Tentu saja boleh Abu Nawas, tapi tetap ada batas-batasnya. Bila seseorang tidak menguasai suatu perkara, lebih bijak baginya untuk diam, tutur sang sufi. Oh, jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menegur saya? Tanya Abu Nawas. Tujuan saya ke sini adalah untuk menyambung silaturahim sesama muslim dan saling mengingatkan bila ada saudara yang berbuat salah, jawab sang sufi. Lalu, apa yang Anda dapatkan dari perbuatan Anda itu? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak beribadah kita bisa masuk surga, jawab sang sufi dengan yakin. Ah, kamu tidak akan masuk surga, balas Abu Nawas tanpa ragu. Kenapa kamu berkata begitu? Bukankah manusia yang rajin sholat, puasa, dan berzikir akan masuk surga? Tanya sang sufi heran. Tetap saja tidak akan masuk surga, jawab Abu Nawas enteng. Sang sufi pun mulai kesal. Wah, kamu benar-benar sesat Abu Nawas. Berani-beraninya kamu mengingkari hadis Nabi. Loh, kenapa Anda buru-buru emosi, Tuan? Anda bahkan belum mendengar penjelasan saya, kata Abu Nawas tenang. Baiklah, kalau begitu menurutmu perbuatan apa yang membuat seseorang bisa masuk surga? Tanya sang sufi sambil menahan emosinya. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, ya, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga? Mendengar jawaban itu, sang sufi pun langsung terdiam. Wajahnya merah karena malu. Ia baru sadar bahwa hal sederhana seperti itu luput dari pikirannya. Tak ingin menahan rasa malunya berlama-lama, ia pun segera berpamitan pulang.
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledainya. Meskipun keledai itu terkenal sangat malas, Abu Nawas tetap sangat menyayanginya. Setelah keledainya bersih, Abu Nawas pun berkemas dan bersiap-siap untuk bepergian. Dengan mengenakan jubahnya yang indah, ia pergi menaiki keledai kesayangannya. Sayangnya keledai itu berjalan sangat lambat. Jarak sejauh 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan seorang kawannya yang lama. "Hei, Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawannya. "Aku mau sholat Jumat di kampus seberang," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, tentu kawannya pun keheranan. "Lah, tapi ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas." Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Ya, aku tahu. Tapi keledaiku ini istimewanya minta ampun. Lamban sekali kalau berjalan. Bahkan aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat waktu." Kawannya pun hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian, Baginda Raja mengundang Abu Nawas datang ke istana. Seperti biasa, ia ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas dengan memberi sebuah tugas yang tidak mudah. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi ingat, kalau gagal, kamu akan dihukum," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia. Apa tantangannya Paduka?" sahut Abu Nawas. "Belikan aku keledai yang paling tampan dan rupawan Abu Nawas," perintah Baginda Raja. "Oh, cuma itu?" tanya Abu Nawas. "Lalu hadiah apa yang akan aku terima bila berhasil Paduka? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal?" "Kalau kamu berhasil, keledainya akan kuberikan untukmu. Tapi bila gagal, kamu harus memandikan semua kuda istana selama 1 bulan. Gimana Abu Nawas?" jelas Baginda Raja. "Siap Paduka. Tapi saya tidak punya uang Paduka. Karena kan keledai tampan harganya pasti sangat mahal Paduka," ujar Abu Nawas. "Berapa uang yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Ya, 1000 dinar saya rasa cukup Paduka." Tanpa banyak tanya, Baginda Raja pun memberikan uang tersebut. Setelah menerima uang, Abu Nawas pun segera pergi. Dan bukan ke pasar, melainkan langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan muncul ide konyol di benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung membawa keledai miliknya yang kurus dan jelek kembali ke istana. Melihat keledai yang dibawa Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung emosi. "Hei Abu Nawas, yang aku minta itu keledai tampan dan rupawan. Mengapa kamu membawa keledai ini?" Dengan enteng Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka Yang Mulia, semua keledai di pasar itu sangat tampan dan rupawan Paduka. Dan saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka sendiri." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tak kuasa menahan tawanya. Ia tertawa terpinggal-pinggal. Karena merasa terhibur, Baginda Raja pun tidak jadi menghukum Abu Nawas dan menyuruhnya untuk membawa pulang keledainya. Dan begitulah Abu Nawas, berkat kecerdikannya, ia mendapatkan 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya yang malas itu, dan ia juga tetap menyimpan 1000 dinar yang sedianya akan digunakan untuk membeli keledai yang lain. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kota. Udara segar, suara pedagang menawarkan dagangan mereka, serta riuh rendah orang-orang berlalu lalang menciptakan suasana yang ramai. Saat asik menikmati pemandangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu seorang kawannya sedang berjalan membawa 2 ekor keledai. Yang satu tampak kelelahan karena membawa beban yang sangat berat, sedangkan yang satunya berjalan santai tanpa membawa apapun. Abu Nawas pun mengernyutkan dahinya. Ada yang tidak beres di sini, gumam Abu Nawas. Ia pun menghampiri sahabatnya itu dan bertanya, kawan, kenapa tidak kamu bagi saja beban ini? Lihatlah, keledai pertama hampir pingsan, sementara keledai yang kedua malah berjalan santai tanpa membawa apapun." Kawannya pun menoleh dan tersenyum. "Tenang Abu Nawas, aku punya rencana. Keledai ini masih kuat, jadi biar saja dia bekerja keras dulu. Kalau nanti dia sudah tua dan lemah, barulah aku akan menggunakan keledai yang satunya." Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu tersenyum cerdik. "Baiklah kawan, aku mengerti cara berpikirmu," kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 kapas kecil. Ia memberikan kapas itu kepada kawannya. "Nah, kalau begitu, sekarang simpan kapas ini dan tutupi mata serta telinga kananmu dengan ini," kata Abu Nawas. Kawannya pun mengernyitkan dahi tanda bingung. "Untuk apa Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Nanti kalau kamu sudah tua dan pandangan serta penglihatanmu berkurang, kamu bisa gunakan mata dan telingamu yang sekarang kamu tutupi ini." Kawannya pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Abu Nawas, kamu ini aneh. Kalau aku sudah tua, tentu mata dan telinga kananku juga akan ikut berkurang fungsinya, seperti mata dan telinga kiriku." Abu Nawas pun langsung menepuk pundak kawannya. "Nah, begitu juga dengan keledaimu. Kalau keledai pertama sudah tua dan lemah, keledai kedua juga akan mengalami hal yang sama, kawan." Kawannya pun terdiam, matanya membesar, seolah baru tersadar dari kesalahan logikanya. "Astagfirullah, aku tidak memikirkan itu Abu Nawas," serunya sambil menggaruk kepalanya. Akhirnya tanpa membantah lagi, ia pun segera membagi beban di antara kedua keledainya. Kini kedua keledai itu pun berjalan dengan ringan, tidak ada yang kelelahan sendirian. Abu Nawas pun tersenyum puas melihat sahabatnya berubah pikiran. "Pelajaran ini gratis kawan," kata Abu Nawas sambil berlalu. Kawannya pun hanya bisa tersenyum malu. Kisah selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, nama Abu Nawas semakin dikenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya. Banyak orang yang datang ke rumahnya, entah sekedar untuk meminta nasihat, menguji kecerdasannya, atau bahkan hanya ingin mendengar celoteh uniknya yang sering kali sulit ditebak. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dari desa yang cukup jauh. Wajahnya tampak penasaran, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Setelah disambut dengan segelas teh hangat oleh Abu Nawas, lelaki itu pun menyampaikan pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, aku sering bertanya-tanya, mengapa sih orang-orang memilih banyak jalan yang berbeda dalam kehidupan? Kenapa tidak mengikuti satu jalan yang benar saja?" Abu Nawas pun tersenyum menyesap tehnya pelan, lalu berkata, "Itu sebenarnya demi kebaikan dunia kawan. Coba bayangkan, jika semua orang memilih jalan yang sama dan berakhir di tempat yang sama, dunia ini akan kehilangan keseimbangannya kawan. Bahkan dunia bisa terbalik dan kita semua akan jatuh ke jurang." Lelaki itu terdiam, dahinya mengernyit. Ia mencoba memahami jawaban Abu Nawas.
Tapi semakin ia pikirkan, semakin aneh kedengarannya. Dunia terbalik, jatuh ke jurang, gumam si lelaki. Melihat kebingungan tamunya, Abu Nawas pun melanjutkan. Begini kawan, bayangkan kalau semua orang di dunia ini memutuskan menjadi pedagang kain. Tidak ada yang bertani, tidak ada yang membuat rumah, tidak ada yang menjadi penjahit. Apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja kita akan kekurangan makanan, rumah akan terbengkelai, dan kain-kain tidak akan pernah berubah menjadi pakaian, Abu Nawas. Jawab lelaki itu, mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Nah, itulah yang aku maksud kawan, kata Abu Nawas. Dunia ini seimbang karena orang-orang memiliki pilihan dan jalan hidup yang berbeda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi pemikir. Kalau semua orang memilih jalan yang sama, maka dunia akan kehilangan keseimbangan. Seperti meja yang kehilangan salah satu kakinya, dan lalu terbaliklah dunia ini. Lelaki itu pun manggut-manggut. Tapi soal dunia yang jatuh ke jurang, itu maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya si lelaki dengan wajah masih sedikit bingung. Abu Nawas pun tertawa lalu berkata, "Oh itu, hanya bumbu agar kamu lebih cepat paham." Lelaki itu pun terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya bijaksana tetapi juga suka bermain dengan kata-kata. Setelah berbincang lebih lama, ia pun berpamitan dengan hati yang lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan jawaban Abu Nawas. Benar juga ya, kalau semua orang memilih jalan yang sama, dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Tapi tetap saja, kenapa harus jatuh ke jurang ya? Dan di kejauhan, Abu Nawas pun tersenyum sambil menyesap tehnya lagi. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang damai, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin yang membuatnya hampir terlelap. Hari itu benar-benar sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu! Celaka Tuan!" Abu Nawas pun hampir tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. "Tenang kawan, tenang. Tarik nafas dulu. Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetaran, "Keledaiku Tuan, keledaiku telah menanduk keledaimu Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keledaiku?" tanya Abu Nawas mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Keledaimu mati mengenaskan Tuan Abu." Sejenak Abu Nawas terdiam, mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledaimu." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan Abu. Aku tadi salah bicara," katanya tergagap. "Maksudku sebenarnya keledaimu yang menanduk keledaiku Tuan Abu. Dan sekarang keledaikulah yang mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu dengan santai berkata, "Oh, kalau begitu, itu juga kesalahanmu." Tetangganya pun melongo. "Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah Tuan Abu?" protesnya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya, sementara Abu Nawas kembali menyeruput tehnya dengan santai.
Tetangganya merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu Tuan Abu, ini tidak adil. Keledaimu yang menyerang duluan Tuan Abu. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Oh, kalau begitu kenapa keledaimu tidak menghindar?" Tetangganya pun semakin kesal. "Ya, jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk Tuan Abu." Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya untuk sigap dalam situasi berbahaya." Tetangganya pun semakin bingung. "Apa hubungannya itu dengan aku Tuan Abu?" Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut. "Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu mendapatkan masalah, siapa yang disalahkan?" Tetangganya pun berpikir sejenak. "Ya, pasti orang tuanya Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya cara bertahan." Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. "Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan, malah aku yang dimarahi." Abu Nawas pun terkekeh. "Aku tidak marah. Aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan keledaimu sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan." Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Bagus. Nah, sekarang kamu mau teh?" Tetangganya pun melirik cangkir yang ada di meja. "Baiklah Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri." Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan sore itu pun kembali menjadi damai, meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Setelah beberapa hari berkeliling dan bertanya ke sana kemari, akhirnya ia tiba di sebuah toko besar milik seorang saudagar kaya. "Maaf Tuan, apakah Tuan membutuhkan pekerja?" tanya Abu Nawas dengan sopan. Saudagar itu pun mengamati Abu Nawas sejenak. "Aku memang sedang mencari seseorang untuk menjaga tokoku, tapi pekerjaan ini tidak mudah. Kamu harus bisa menghafal semua barang di toko ini, termasuk jumlah persediaannya." Abu Nawas pun mengangguk mantap. "Baik Tuan, saya siap menghafalnya Tuan." Saudagar itu pun tersenyum puas, lalu mendekati Abu Nawas dan berbicara lebih pelan. "Sebenarnya, aku mencurigai ada pegawaiku yang suka mencuri. Tapi karena barang daganganku sangat banyak, aku sulit mengetahui mana yang hilang." Mendengar itu, Abu Nawas pun semakin bersemangat. Ia mulai bekerja dengan tekun, mencatat dan menghafal setiap barang yang ada di toko, dari kain sutra, rempah-rempah, kurma, hingga botol madu. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Setelah seminggu bekerja, Abu Nawas mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Saat itu, ia menghitung ulang persediaan. Ia mendapati satu botol madu hilang. Ia pun segera melapor kepada saudagar. "Tuan, ada satu botol madu yang hilang dari rak Tuan." Saudagar itu pun terkejut. "Benarkah? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" "Saya sudah menghafal semua barang di toko ini Tuan. Jadi saya bisa tahu jika ada yang hilang," jawab Abu Nawas. Saudagar itu pun segera mengumpulkan semua pegawai. "Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan. Barang-barangku tidak mungkin hilang sendiri," kata si saudagar dengan suara tegas. Satu persatu pegawai pun diperiksa.
Hingga akhirnya seorang pegawai terlihat gugup dan ketahuan menyembunyikan botol madu di balik jubahnya. "Aku sudah kira," seru si saudagar. "Kamu dipecat." Pegawai itu pun pergi dengan wajah yang tertunduk. Saudagar itu pun menepuk bahu Abu Nawas. "Luar biasa kamu. Meski sudah tua, daya ingatmu sangat tajam juga." "Alhamdulillah Tuan, Allah telah memberi saya anugerah ini," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. Saudagar itu pun menatap Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Kalau begitu, bolehkah aku tahu berapa umurmu sekarang?" Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia menggaruk kepalanya sambil berpikir. "Aduh, kalau itu saya tidak tahu Tuan," jawab Abu Nawas polos. Si saudagar itu pun mengernyitkan dahinya. "Kamu ini aneh. Barang-barang di toko bisa kamu hafal sampai detail, tapi umur sendiri tidak tahu?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Tuan, saya menghafal barang-barang di toko supaya tahu kalau ada yang hilang atau dicuri. Tapi kalau usia saya, itu tidak mungkin ada yang bisa mencuri Tuan. Jadi buat apa saya menghafalnya?" Saudagar itu pun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terpinggal-pinggal. "Abu Nawas, kamu memang unik." Para pegawai yang mendengar percakapan itu pun ikut tertawa. Dan sejak saat itu, Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki cara berpikir yang di luar dugaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja duduk termenung di balkon istananya. Ia tampak gelisah, memandangi langit yang biru sambil menghela nafas panjang. Pikiran tentang masa depan kerajaannya pun terus menghantuinya. Seorang menteri yang melihat kegelisahan Baginda Raja pun segera menghampiri dan bertanya dengan sopan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan Paduka tampak gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja pun menghela nafas panjang. "Aku sedang memikirkan nasib kerajaanku setelah aku tiada. Apakah kerajaanku ini akan tetap berjaya seperti sekarang, atau mungkin malah hancur?" kata Baginda Raja. "Andaikan aku seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman yang mampu memimpin kerajaan hingga usia tua." Sang menteri pun tersenyum bijak. "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan agar Paduka diberi umur yang panjang dan bisa memimpin kerajaan ini hingga usia senja Paduka." Baginda Raja pun mengangguk lalu bertanya, "Apakah kamu tahu rahasia agar umur panjang?" Sang menteri pun mengerutkan dahinya, tak menyangka dengan pertanyaan itu. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanyanya ragu-ragu. "Kalau bisa, tentu saja aku mau. Tapi apakah kamu tahu rahasianya?" Sang menteri pun menggeleng. "Maaf Paduka yang mulia, jika soal itu hamba tidak tahu Paduka. Kenapa tidak menanyakan saja kepada para cendikawan Paduka?" Baginda Raja pun langsung bersorak girang. "Wah, ide bagus itu. Segera panggil para cendikawan dari seluruh kota Baghdad," perintah Baginda Raja. Para pengawal pun segera bergegas melaksanakan perintah Baginda Raja itu. Dalam waktu singkat, para cendekiawan terbaik telah berkumpul di istana. Namun sebelum pertemuan dimulai, seorang menteri mendekati Baginda Raja dan berbisik, "Ampun Paduka, sepertinya ada satu orang yang belum diundang." "Oh ya? Siapa itu?" tanya Baginda Raja. "Abu Nawas Paduka. Bukankah menarik jika kita menguji seberapa cerdik dia dibandingkan para cendikawan ini Paduka?" Baginda Raja pun mengangguk setuju. "Ya, benar juga kamu. Baiklah, panggil dia secepatnya." Setelah Abu Nawas tiba, pertemuan pun dimulai. Baginda Raja membuka pembicaraan. "Aku ingin mendengar pendapat kalian masing-masing.
Apakah rahasianya agar umur panjang? Cendekiawan pertama pun segera menjawab, Paduka harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat. Baginda Raja pun menggeleng kepalanya. Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat dan mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu kurang tepat. Kini cendekiawan kedua pun angkat bicara. Paduka yang mulia, bersedekah dapat memperpanjang umur dan menjauhkan dari penyakit Paduka. Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ya, itu memang benar. Tetapi ada juga orang yang rajin bersedekah namun meninggal di usia muda. Itu karena sudah takdirnya Paduka. Ajal manusia tidak ada yang tahu, sanggah cendekiawan kedua. Baginda Raja pun tersenyum tipis. Iya, aku tahu. Tapi pada intinya, ada juga kan orang yang meninggal di usia muda meskipun ia rajin bersedekah. Cendekiawan kedua pun terdiam, tak bisa membantahnya. Cendekiawan ketiga kemudian memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya Paduka yang mulia, cara paling tepat adalah menyambung silaturahmi. Bukankah dalam ajaran agama kita, seseorang yang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang? Baginda Raja pun mengangguk setuju, tapi kemudian menimpali. Ya, itu masuk akal. Namun, bukankah ada juga orang yang rajin bersilaturahmi tetapi meninggal di usia muda? Itu karena memang sudah takdirnya Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian Paduka, jawab cendekiawan ketiga. Baginda Raja tersenyum. Betul itu, betul. Tapi pada intinya, ada juga kan orang yang meninggal di usia muda meskipun rajin bersilaturahmi. Cendekiawan ketiga pun akhirnya ikut terdiam seperti dua cendekiawan sebelumnya. Dan kini giliran Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana menurutmu? Apa rahasianya agar umur panjang? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum dengan penuh percaya diri. Paduka yang mulia, rahasianya sangat mudah Paduka. Bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir jika menerapkannya. Baginda Raja pun semakin penasaran. Benarkah Abu Nawas? Beritahu aku apa rahasianya? Tanya Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas tersenyum lebar. Rahasianya umur panjang hanya satu Paduka, yaitu jangan mati. Baginda Raja pun terkejut. Apa maksudmu Abu Nawas? Ya, dengan tidak mati, seseorang kan bisa hidup kekal Paduka, jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Tapi bagaimana kalau ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas. Itu berarti tidak menerapkan prinsip jangan mati Paduka. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup Paduka, jelas Abu Nawas dengan wajah yang serius. Seisi ruangan pun mendadak hening. Para cendekiawan melongo. Lalu tiba-tiba Baginda Raja tertawa semakin keras. Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Jawabanmu sangat konyol, tapi aku tidak bisa membantahnya. Para menteri dan cendekiawan pun ikut tertawa. Mereka akhirnya menyadari meskipun terdengar seperti lelucon, jawaban Abu Nawas memiliki logika yang sulit untuk dibantah. Baginda Raja pun merasa puas. Ia tidak tahu apakah benar ada cara untuk memperpanjang umur. Tetapi setidaknya hari itu ia bisa tertawa bahagia berkat Abu Nawas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas pun berhasil membuat semua orang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, suasana pengadilan mendadak ramai ketika seorang wanita bergegas masuk sambil menyeret suaminya. Wajahnya merah padam menahan amarah. Tuan Hakim, saya menuntut keadilan Tuan.
serunya dengan lantang. Di hadapan Abu Nawas yang saat itu menjabat sebagai hakim, wanita itu pun menunjuk suaminya dengan penuh emosi. "Suami saya telah berbuat aniaya. Dia menggigit telinga saya, Tuan." Para hadirin yang memenuhi ruang sidang langsung terkejut. Mereka saling berbisik, membayangkan bagaimana mungkin seseorang tega menggigit telinga istrinya sendiri. Namun sang suami tak tinggal diam. Dengan wajah polos ia pun menggeleng keras. "Tidak, Tuan Hakim, dia menggigit telinganya sendiri," bantahnya tanpa ragu. Seisi ruangan pun langsung riuh. Beberapa orang bahkan tertawa tertahan. Sang istri pun mendelik marah. "Mana mungkin? Coba lihat, mana ada orang yang bisa menggigit telinganya sendiri?" Abu Nawas yang sejak tadi menyimak menepuk meja untuk menenangkan suasananya. "Saya harap kalian tenang. Kalau terus bertengkar, bagaimana saya bisa mengambil keputusan dengan adil?" katanya dengan suara tegas. Ruangan yang tadinya gaduh pun perlahan menjadi sunyi. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun bertanya, "Apakah ada saksi yang melihat kejadian ini?" Keduanya pun serempak menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim. Waktu itu hanya kami berdua." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, beri saya sedikit waktu. Saya akan mencari tahu siapa yang benar." Tanpa menjelaskan maksudnya, Abu Nawas pun bangkit dari kursinya dan masuk ke ruang belakang. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh sang hakim cerdik itu. Di dalam kamar, Abu Nawas pun berdiri di depan cermin dan mulai mencoba eksperimen yang konyol, yaitu menggigit telinganya sendiri. Ia memiringkan kepalanya ke kanan, lalu ke kiri. Ia menarik telinganya dengan tangannya, mendorong lehernya sejauh mungkin hingga akhirnya bruk! Abu Nawas pun kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur meja dan meninggalkan memar di dahinya. Sambil meringis kesakitan, ia pun bangkit perlahan. "Astagfirullah, ternyata benar-benar mustahil menggigit telinga sendiri," gumam Abu Nawas. Meskipun kepalanya masih berdenyut, ia tersenyum puas karena telah menemukan cara membuktikan siapa yang bersalah. Kembali ke ruangan sidang dengan langkah yang mantap, Abu Nawas langsung berkata kepada bawahannya, "Periksa dahi sang istri itu, apakah ada memar?" Bawahannya pun segera memeriksa dan menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim." Abu Nawas pun tersenyum dan mengetuk meja. "Dengan ini saya menyatakan bahwa sang istri tidak mungkin menggigit telinganya sendiri. Itu berarti suaminya bersalah dan harus dihukum." Sang suami pun terperanjat. "Loh, apa buktinya saya bersalah, Tuan Hakim? Bagaimana bisa Anda mengambil keputusan seperti itu?" Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tadi aku mencoba menggigit telingaku sendiri, dan lihat hasilnya." Ia pun menunjuk dahinya yang memar. "Kalau benar istrimu menggigit telinganya sendiri, pasti dahinya juga memar. Tapi nyatanya tidak. Jadi jelas siapa pelakunya." Seisi ruang sidang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu sang suami pun hanya bisa pasrah menerima hukuman. Sebelum meninggalkan ruangan sidang, Abu Nawas pun bergumam pelan sambil mengelus dahinya yang masih nyeri. "Siapa sangka jadi hakim bisa beresiko memar begini."